Ya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM resmi mengumumkan Ormas HTI dibubarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter Friendly Sagala dan juga juru kamera Budi Manurung dari Gedung Kementerian Hukum dan HAM di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Langsung saja kita sapa Friendly, apa alasan dari Kementerian Hukum dan HAM mencabut SK Badan Hukum dari HTI? Ya Sakti, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mencabut izin dari Ormas HTI ataupun Hizbut Tahrir Indonesia karena dinilai bertentangan dan juga berbenturan dengan nilai Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Hal ini dilakukan Kementerian Hukum dan HAM karena pada awalnya Kementerian Hukum dan HAM lah yang telah memberikan izin kepada HTI untuk dapat berorganisasi di Indonesia. Pembubaran ini merupakan tindak lanjut dari Perpu nomor 2 tahun 2017 di mana dalam pasal yang terkandung dalam Perpu tersebut disebutkan bahwa bila ada ormas yang berbenturan dengan Pancasila, maka pemerintah ini berhak untuk membubarkan dan juga mencabut SK ataupun izin organisasinya. Dan dengan diumumkannya pencabutan SK ini, maka HTI ini resmi dibubarkan dan juga tidak diperbolehkan lagi melakukan aktivitasnya. Dan apabila nantinya ditemukan di masyarakat terjadi ataupun masih dilakukan kegiatan HTI, ini maka pemerintah dalam hal ini adalah instansi politik, keamanan dan juga hukum ini memiliki hak untuk membubarkan dan juga melakukan penindakan tegas dan juga memberikan hukuman kepada pihak-pihak tersebut. Dan ada beberapa hal sebenarnya yang melandasi mengapa pemerintah melakukan ataupun mencabut izin hak atau dari HTI ini sendiri, seperti yang dinyatakan sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2017 lalu oleh Menko Polhukam Wiranto, di mana ada 3 hal yang menjadi alasan utama mengapa pemerintah mencabut izin HTI ini. Yang pertama adalah tidak berperan positif untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua juga HTI berindikasi dan juga bertentangan dengan hukum, tujuan dan asas Pancasila Undang-Undang 45. Dan yang ketiga, HTI dinilai menimbulkan benturan dan di masyarakat serta membahayakan NKRI. Hal ini sebenarnya bermula ketika pada tanggal 23 April yang lalu diketahui bahwa HTI melakukan kegiatan bertajuk Khilafah Kewajiban Syar'i di Jalan Kebangkitan Umat, yang dalam arti ini adalah mengkampanyekan pemerintahan Islam dan itu tentunya berbenturan dengan Pancasila, dan inilah yang kemudian masih menjadi pro kontra di masyarakat. Dan berulang kali sebenarnya juru bicara HTI melalui Ismail Yusanto menolak tudingan anti Pancasila yang dialamatkan kepada HTI karena dinilai merupakan retorika ala Orde Baru yang digunakan untuk memojokkan pihak-pihak yang tidak disukai. Terlebih lagi menurut Ismail, HTI tidak pernah merugikan negara dan juga tidak pernah melakukan kejahatan seperti korupsi dan lain-lain, dan hanya berfokus untuk melakukan pengajaran ataupun di dunia pendidikan untuk golongan muda. Namun kembali lagi, meskipun di dalam ADART HTI mencakup adanya bahwa mereka mengusung dan juga memedomani Pancasila, namun sesuai dengan apa yang ditemukan dan juga fakta yang ditemukan di lapangan oleh tim dari Kemendagri dan juga Kementerian Hukum dan HAM, ternyata kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Ormas HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia ini ternyata melenceng dari ideologi Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Dan berikut ini kami tampilkan pernyataan selengkapnya dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Haris. Ketiga, bahwa mengenai organisasi kemasyarakatan Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia sesuai pengumuman pemerintah tanggal 8 Mei 2017, pemerintah perlu mengambil langkah hukum terkait Hizbut Tahrir Indonesia. 4. Bahwa untuk merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan mengacu pada ketentuan Perpu nomor 2 tahun 2017 terhadap status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dicabut dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. 5. Bahwa surat keputusan pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan berdasarkan data dan fakta serta koordinasi dari seluruh instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Terima kasih.
Kembali ke Anda, Sakti. Ya, Friendly, selain HTI, apakah ada ormas lain yang dicabut atau terancam dicabut juga badan hukumnya? Sayangnya memang Kementerian Hukum dan HAM dalam konferensi pers yang diberikan kepada awak media tadi tidak menyebutkan apakah ada ormas-ormas lain yang terancam akan dicabut hak dan juga SK-nya. Karena dalam konferensi pers tadi ini hanya berfokus dalam pembubaran dan juga pencabutan SK HTI yang dinilai telah terbukti melanggar ataupun melenceng dari Undang-Undang 45 dan juga Pancasila. Namun jika mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli beberapa waktu lalu, di mana Perpu dari nomor 2 tahun 2017 ini tidak hanya diperuntukkan bagi ormas HTI saja, namun hal ini berlaku serupa bagi ormas-ormas lain yang memiliki ideologi berbeda dengan Pancasila. Dan bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya keputusan pembubaran ini, memang disebutkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, untuk mengajukan hak keberatannya melalui pengadilan. Dan kita ketahui sebenarnya HTI kemarin pada tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji beberapa pasal dalam Perpu tersebut dan yang dianggap pasal karet, dan juga ada tumpang tindih peraturan dengan peraturan lain, dan juga dianggap multitafsir terkait peraturan Perpu nomor 2 tahun 2017 ini. Dan ini kita tunggu saja bagaimana hasil dari putusan dari MK, apakah mengabulkan permintaan dari Hizbut Tahrir Indonesia atau justru mendukung pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia. Dan sebenarnya mengenai keberadaan Hizbut Tahrir di beberapa negara yang ternyata tidak hanya di Indonesia saja, Sakti, ternyata ada beberapa negara juga yang telah melarang keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia, seperti misalkan adalah Bangladesh yang telah melarang keberadaan Hizbut Tahrir karena bertentangan dengan ideologi yang mereka miliki. Dan Indonesia ini menjadi negara selanjutnya yang memberikan ataupun telah melarang keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia.